Lu pernah nggak sih pas lu pengen nonton film Indonesia, terus lu lihat judulnya, dan lu tuh jadi mikir, kok ini lagi sih? Serius deh. Kadang gue tuh ngerasa kalau lagi pengen nonton film Indonesia, itu ibaratnya kayak lu lagi pengen makan di kantin, tapi pilihannya cuma ayam goreng, nasi goreng, sama soto ayam. Udah, itu aja. Padahal perut gue tuh lagi pengen banget nyobain sesuatu yang baru, tapi ya nggak bisa. Karena apa? Karena pilihannya ya cuma itu aja. Jadi intinya gue pengen bahas kenapa film Indonesia itu lagi ngebosenin banget. Daripada nunggu lama lagi, let's go! Jujur aja kalau misalkan gue lagi pergi ke bioskop atau lagi lihat layanan streaming, itu tuh gue cuma lihat film yang itu aja atau itu lagi genrenya. Kemarin itu gue inget banget lagi bosen, hujan-hujan, gue pengen nonton sesuatu yang seru, sesuatu yang baru. Tapi pas gue buka layanan streaming untuk nyari film Indonesia, lagi-lagi drama dan lagi-lagi horor. Ya cuma itu aja pilihannya. Jadi gue tuh ngerasa tuh kayak pilihannya tuh udah mentok di situ aja. Ya maksudnya kayak nggak ada genre lain aja gitu. Misalnya nih gue lagi jenuh banget sama film horor atau gue lagi jenuh banget sama film drama-dramaan. Pas gue ke bioskop atau ke layanan streaming itu, terus gue pengen pilih mana ya film yang kira-kira film Indonesia yang action yang seru banget nih, nggak ada, nggak bisa gue temuin sama sekali. Anggap aja lagi mood-moodnya nonton adegan berantem kayak film-film di luar negeri tuh, kayak Mission Impossible dan lain-lain. Tapi pas lu cek ke film Indonesia, yang lu lihat kisah horor lagi, diangkat dari kisah nyata lagi, atau lagi misalkan pengen nonton film misteri, detektif-detektifan, atau yang bikin mikir science fiction, lagi-lagi dapetnya drama cinta-cintaan lagi, ada orang putus cinta segitiga, itu aja terus. Padahal kalau kita lihat film-film luar negeri nih, kalau disandingkan dengan film Indonesia, itu tuh genre jauh lebih beragam. Ada action, ada thriller, ada fantasi, ada science fiction, beragam, banyak banget. Nah, karena banyak itu, penonton tuh jadi bisa milih mana film yang akan mereka tonton sesuai dengan moodnya pada saat itu. Misalkan gue lagi pengen nonton film action, ya udah gue nonton film action. Tapi kalau untuk film Indonesia, itu tuh pilihan itu tuh nggak ada. Ya lu cuman harus milih antara lu pengen ditakut-takutin atau lu pengen nangis. Udah itu aja. Atau kalau nggak itu, ya lu nonton film komedi. Jadi pilihannya di tiga tuh. Lu mau nangis, lu mau takut, atau lu mau ketawa. Udah, itu aja. Kadang tuh gue mikir, masa sih nggak ada ide yang bisa diangkat jadi film? Apa karena produser Indonesia itu takut untuk coba genre baru? Apa karena dia takut rugi? Mending yang ngetren-ngetren aja. Jadi kayak berasa nggak mau coba dan nggak mau explore gitu. Dan kalau menurut penglihatan gue, orang Indonesia itu udah mulai bosen sama film yang gitu-gitu aja. Kita tuh pengen film baru yang bikin kita explore atau yang pengen bikin kita merasakan sesuatu yang baru gitu. Tapi sebenarnya ada dua genre yang menurut gue itu paling sering banget ada di film bioskop Indonesia. Yang pertama itu drama, yang kedua itu horor. Kita bahas di drama dulu. Oke, jujur aja, kalau lu denger kata film drama Indonesia, apa yang ada di pikiran lu? Kalau gua, yang ada di pikiran gua, itu adalah cinta-cintaan, cinta segitiga, atau kayak cowok sama cewek kayak meet cute gitu, terus entah ceweknya udah punya cowok atau cowoknya udah punya cewek, ada drama, mereka akhirnya jadian, hidup bahagia. Yang ada di pikiran gua tentang film drama Indonesia, itu. Padahal drama di hidup orang itu nggak ya soal cinta-cintaan aja. Misalnya ada persahabatan yang diuji oleh waktu, ada permasalahan keluarga, permasalahan hidup, permasalahan di kantor yang bisa diangkat. Ada banyak banget drama di hidup ini, tapi yang selalu dipilih adalah cinta-cintaan. Jadi rasanya di Indonesia itu udah kayak sepaket banget nih, film drama itu harus dipaketin sama cinta-cintaan, nggak bisa lepas dari itu. Dan ini tuh yang bikin gue mikir, apakah hidup anak Indonesia tuh cuma berputar di sekitar cinta-cintaan aja? Apa nggak ada drama lain di orang Indonesia atau di anak muda Indonesia selain cinta-cintaan? Cinta-cintaan itu nggak semuanya relate, tapi kayak pertemanan di SMA, terus gimana akhirnya mereka milih jurusan atau milik kuliah, dan mereka harus terpisah dan menjaga persahabatan itu tuh salah satu yang benar-benar relate untuk anak-anak Indonesia dan orang Indonesia. Dan itu nggak mesti cinta-cintaan. Gue nggak bilang semua film drama cinta itu jelek, ada yang bagus, ada yang bisa relate, tapi bukan berarti kita cuma konsumsi film yang itu aja. Terus kalau ngomongin horor Indonesia, ini kena banget nih horor Indonesia nih. Kita udah tahu kalau film KKN Desa Penari itu tuh udah box office-nya gila. Walaupun akhirnya dikalahin sama Jumbo ya, good job Jumbo. Tapi cerita-cerita film horor Indonesia itu ya gitu-gitu aja plotnya. Kebanyakan diangkat dari kisah-kisah nyata atau dari urban legend. Dan ada satu formula yang gue lihat banget, itu yang sekarang ada di Indonesia ya. Pertama, ada orang bikin thread Twitter horor yang viral banget. Semua orang baca, semua orang interest, semua orang suka. Nggak lama, itu dijadiin film. Terus filmnya box office, kenapa? Karena semua orang udah tahu sama jalan cerita film itu dan pengen lihat yang tadinya cuma narasi, diangkat jadi visual.
Tapi lama-lama film horor yang ada itu cuma ngikutin market. Market suka apa ya diikutin. Karena apa? Karena cuan. Jadi gue nggak ngerasa sih filmmakernya tuh mengutarakan perasaannya atau mengutarakan sesuatu ke kita untuk kita terima. Padahal horor itu nggak harus ngandelin cerita nyata buat kesannya biar serem banget. Mungkin para pembuat film ini tuh mikir kalau misalkan kita cantumin dari kisah nyata, orang-orang ini bakal takut banget karena wah anjir ini dari cerita beneran. Tapi makin kesini kita makin ragu, ini tuh cerita beneran apa emang cuma buat marketing? Padahal banyak banget genre horor yang bisa dieksplor di film Indonesia. Salah satunya adalah psychological horror. Psychological horror itu bikin lu mikir, tapi juga bikin lu takut. Selain dua itu, ayo kita bahas apakah Indonesia itu bisa bikin CGI yang bagus. Apakah Indonesia itu emang benar-benar ketinggalan di inovasi visual efeknya? Atau kita sebenarnya tuh mampu untuk bikin yang kayak mereka? Kalau ngomongin soal inovasi visual dan special effect Indonesia, film Indonesia tuh masih jauh banget sama film-film negara tetangga kayak Thailand apalagi Korea. Efek di Indonesia itu tuh ketahuan banget dan ketara banget kalau itu tuh visual effect. Jadi tuh penonton kita tuh nggak di dalam ilusi kalau di sebuah film ini benar-benar terjadi hal kayak gitu. Tuh ngomongin di film layar lebar. Coba ke film-film atau ke sinetron-sinetron yang kecil-kecil tuh. Visual efeknya makin katrol lagi. Kita mengkonsumsi itu karena produsen-produsen film itu pada mikir kalau kita itu kemakan-makan aja sama yang kayak gitu. Padahal sebenarnya visual efek Indonesia itu menurut gua mampu untuk bikin kayak gitu. Cuman mungkin masalahnya adalah di pendanaan dan lagi-lagi uang. Mungkin karena kurang inovasi dan visual efek ini, itu bikin semua produsen film dan sutradara itu ragu untuk eksplor genre-genre baru. Karena mungkin mereka takut ini nggak bisa meyakinkan penonton, atau malah flop, atau malah visual efeknya kurang memuaskan dan akhirnya nggak ngejual sama sekali. Ya walaupun ini seni, at the end of the day, lagi-lagi ini bisnis, dan bisnis butuh uang. Walaupun gue akuin ada beberapa film Indonesia yang udah berani banget pakai CGI dan visual effect gitu. Pertama ada Gundala, dan kedua kalau gue inget itu ada Bumi Manusia. Bumi Manusia walaupun efek visualnya itu nggak ribet-ribet banget, tapi itu berhasil meyakinkan penonton dengan situasi yang ada saat itu. Setting yang diinginkan atau diimajinasi sutradara berhasil tersampaikan ke penonton melewati CGI itu. Tapi secara umum harus diakui kalau visual effect di Indonesia itu masih benar-benar jauh dari negara-negara lain. Sebenarnya keresahan ini tuh datang dari gua yang kangen banget sama film-film Indonesia zaman dulu. Film-film Indonesia yang benar-benar lahir dari imajinasi liar seorang sutradara, yang benar-benar menyampaikan atau membuat kita merasakan sebuah experience dan sebuah pengalaman baru melewati film mereka. Kalau kita lihat nih ya, film-film yang berbeda itu bakal nempel dan melekat terus di kepala kita. Selain bikin melekat, film-film kayak gitu itu bikin kita bangga sama karya anak-anak negeri ini. Coba lo abis ini buka Netflix dan lu tonton seriesnya Joko Anwar yang judulnya Nightmares and Daydreams. Itu tuh gokil banget. Joko Anwar tuh kayak ngeluarin semua ide gilanya, mulai dari sci-fi, alien, monster, konspirasi, semua itu ada di situ. Itu tuh bener-bener gila. Itu tuh bikin gue mikir, wah anjir yang kayak gini nih nggak pernah ada nih di film Indonesia sebelumnya. Atau mungkin gue belum nonton semuanya, tapi yang kayak gini tuh baru gue temuin dan gue suka sama ini. Selain itu kita juga punya Marvel dan DC-nya Indonesia. Kita punya Wiro Sableng, kita punya Gundala. Tokoh-tokoh yang asli dari komik itu benar-benar dibawa secara nyata, secara visual. Bahkan ada buku komiknya sendiri yang nyeritain side story tentang filmnya itu. Jadi bener-bener universe-nya tuh di-expand dengan gila dan bikin makin seru untuk kita ikutin. Dan dulu kalau lo inget, ada film Indonesia judulnya Mirror yang mainin Nirina Zubir kalau gue nggak salah inget. Itu tuh film jadul banget dan gue masih kecil banget pas nonton. Dan gue inget banget itu tuh kayak psychological horror gitu. Gue nggak tahu itu ada hantunya kah, ada jump scare-nya. Yang gue inget itu tuh horror banget dan gue tuh takut nontonnya. Buat kalian yang belum nonton, itu cerita tentang orang yang kalau dia ngeliat cermin dan ngeliat pantulan orang, itu orang itu masih hidup. Tapi kalau dia ngeliat cermin dan nggak ngeliat pantulan orang itu, artinya orang itu tuh bakal mati. Sampai suatu hari dia nggak bisa ngeliat pantulannya sendiri, yang artinya dia bakal mati. Abis itu ada The Raid. The Raid itu aksinya gila banget. Kita tahu gimana Iko Uwais berantem untuk pertama kali kita lihat anjing film action Indonesia bisa sekeren ini. Bahkan sampai ada yang bikin statement film action Indonesia itu jauh lebih keren dibanding film action Hollywood. Terus untuk series detektif, gue inget banget gue pernah nonton namanya Brata. Series detektif Indonesia yang keren banget. Ceritanya rumit, penuh teka-teki, bikin penonton tuh mikir terus pas nonton. Dan yang paling bikin gue seneng lagi adalah di Indonesia sekarang udah ada film animasi. Film Jumbo kemarin itu kerennya minta ampun. Karya anak bangsa dengan cerita yang relatable itu bener-bener kena banget di hati. Ini bukti kalau film Indonesia itu tuh udah mampu ke level animasi itu. Kita tuh udah bikin animasi dan visual effect 3D yang sebagus itu. Dan gilanya lagi di Indonesia, film Jumbo itu ngalahin Frozen 2. Jadi intinya film Indonesia tuh bisa banget bikin karya imajinatif. Bukti-buktinya udah ada. Jadi yang sekarang penonton tunggu adalah untuk saudara-saudara ini untuk keluar dari zona nyaman dan bikin sesuatu yang fresh dan baru. Gue yakin banget kalau film Indonesia makin beragam dan kreatif, makin banyak orang yang tertarik sama dunia film dan makin banyak orang yang berani untuk explore lebih tentang dunia film. Jadi, para penonton yang nonton itu nggak cuma terhibur, tapi juga terinspirasi untuk bikin sesuatu yang baru. Ya, itu aja celotehan gua hari ini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. And see you in the next episode. Cheers!